1 tambah 1 itu sama dengan 2. Di belahan dunia pun 1 tambah 1 itu 2. Lo nggak perlu nyari susah-susah gitu. Oke, balik lagi bareng gua Kuku di 2 lawan 1. Ada yang mau diobrolin, ada yang mau disampaikan. Sini sama Om. Kali ini gua kedatang. Ini kita mau bahas masalah pendidikan. Bener nggak? Ya, Pendidikan. Jadi kita agak berat. Materi agak berat. Agak serius lah ya. Agak serius. Yang bikin materi nggak berpendidikan. Sosok ngomong pendidikan. Susah. makanya gue ini gue tahu gue sekolah gitu. Biasa gue nggak ambil gitu. Ini ada hubungannya sama new normal sih. Ya. Dip, tolong bacain buku mata gue. Ya, jadi ini ada kutipan lah dari Kompas ya. Dari Kompas. Jadi ngomong masalah new normal. Ya kan kita sama-sama tahu nih masalah COVID-19 ini bukan cuma Indonesia ya, tapi seluruh dunia itu kan kena impact-nya gitu loh. Jadi akhirnya timbul satu statement baru yang nantinya kayaknya kan kita jalanin juga gitu loh, yang dibilang itu namanya new normal. Jadi secara sosial tuh kita akan mengalami suatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan serta bekerja atau bersekolah dari rumah. Jadi kalau yang gue lihat sih sebenarnya ya lu hidup berdampingan aja gitu sama si COVID. Kalau gue mikirnya gitu sih. Ya emang nggak bisa lagi Jadi bukan tunggu. suatu hal yang kita harus takutin ya. Jadi udah Enggak. Jadi emang ya udah gitu loh. Kayaknya emang ya udah lu hidup bareng aja gitu sama si COVID. Kalau gue mikirnya gitu. Jadi kita lebih menerima kalau COVID itu memang ada gitu. Iya, Dengan bener. dia. Kenalan dulu. boleh. Yang bisa kita panggil aja deh. Iya. Nama gue Ipeh. Panggil Ipeh aja. Panggil Ipeh. Ya. Oke. Jadi Ipeh ini kuliah di Gue lulusan S1 Trisakti, terus lagi ngambil S2 di Inggris. wow. Ya, Di Inggris sedap. lumayan ya, jauh. Jauh sih. Nah, sekarang lu di sini Gue di sini. karena Pertama karena ngambil S2 itu kalau di sana itu ada 2. Lo Oke. bisa dalam jarak waktu 1 tahun lo bisa langsung lulus, atau dalam 2 tahun tapi lo tuh tidak tesis, cuman lo harus magang atau kerja. Jadi lo tesis Di lo sana? itu terserah di mana. Oke. Yang pasti outputnya adalah lo dapat recommendation letter dari company. Nah di situ baru lo ngasih tahu apa yang lo kerjakan selama setahun atau 2 tahun. Nah, kalau lu ngambil yang mana? Gue ngambil yang company karena biar gue dapat pengalaman. Kebetulan S2 gue kan ngambil MBA. Oke. Dan itu syaratnya emang harus punya experience dulu. Minimal itu 3 tahun, dan kebetulan gue udah dapet itu. Dan karena MBA itu lebih ke bisnis, jadi ketika lo mau tesis atau mau tugas akhir, itu lo bisa kerja di company atau lo run bisnis sendiri. Oh, gitu. Gitu ya. Nanti lo di situ lo bercerita lah andalanya apa yang lo lakukan. Dan di situ di sidang itu ya lo berdasarkan pengalaman, jadi udah bukan riset lagi gitu. Tapi emang lu dari awal mau kuliah di situ? Iya, kebetulan kan gue emang pengen ngambil MBA karena bisa dari S1 pun gue basicnya accounting. Gue researchnya negara mana yang sebenarnya bagus untuk bisnis gitu. Tadinya itu pilihan gue ada di Belanda sama Inggris dan Jerman. Ternyata Jerman itu dia lebih bagus di teknologi kan. Jadi gue dieliminasi lah tuh. Dan kebetulan Belanda itu emang 80% bahasa yang kita pakai itu emang bahasa Inggris. Jadi orang Belanda sendiri itu dia 80% mengerti bahasa Inggris. Beda sama Jerman, kita harus student college intinya. Jadi Pakai bahasa dia pakai gitu. bahasa dia, dan sebelum lo masuk S2, lo harus student college setahun di sana belajar bahasa. Dan menurut gue wasting time aja sih, karena yang gue ambil S2 bukan S1 gitu. Setahun gue lulus, tapi gue harus 2 tahun, dimana perbandingan kan 1:1 ya. Jadi setahun gue cuma buat bahasa, setahun lagi baru gue kelarin. Mending gue cari yang bahasa Inggris sekalian. Dan ternyata bisnis di Inggris bagus. Ya akhirnya gue ke Inggris gitu. Apa nama kampusnya? University of Greenwich. Bisa nggak lu nyebut? BSI sana ya? BSI cabang London. Nah, kan lu kuliah tuh di luar. Lu dari tahun berapa tuh di sana?
2019 awal Januari. Jadi ini udah tahun 1,5 ya, Iya, 1,5 tahun. Bedanya pendidikan Oke. di Indonesia sama di luar ya, Inggris Oke. lah karena lu di Inggris. Itu bedanya apa? Sebenarnya kalau pada dasarnya sebenarnya sama loh. Kayak misalnya simpelnya gini. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Di belahan dunia pun 1 tambah 1 itu 2. Lo nggak perlu nyari susah-susah gitu. Cuman yang membedakan adalah sebenarnya Oke, vibe terus? lo ketika belajar. Jadi gue tuh merasa ketika gue belajar di Inggris itu gue disupport sama social life gue. Oke. Dimana di Lingkungan, sini lebih ke nggak? lingkungan Iya. ya. Contoh kecilnya sebenarnya ketika lo kuliah di sini itu teman lo pasti lebih banyak ngajak cabut kelas ketimbang ngajak belajar benar. Jadi teman Bener lu nggak, di Boy? sini lebih hancur daripada teman lu di sana. Exactly. Tapi kalau di Inggris, lo profesional aja, as a friend, as a student. Jadi ketika lo emang mau hancur, misalnya katakanlah besok lo tuh ujian, lo mau clubbing, besoknya lo tetap akan profesional sebagai student aja. Oh. Lo akan tetap ngasih saling support, kayak lo bangun deh kita kuliah segala macam gitu. Ketika emang lo kuliah, gue harus kuliah. Urusan bener atau tidak itu cuma dia sama dosen yang tahu. Jadi nggak ada sikutu buku Nggak nih, si ada populer. yang Nggak ada, nggak ada. kupu-kupu, nggak ada yang kupu-kupu gitu. So far tuh Oke. sebenarnya yang ngebedain itu cuman lingkungan lo, environment lo gitu loh. Jadi lo tetap tertantang untuk pintar, tapi lo tetap tertantang untuk tahu update tentang segala kehidupan lo. Tapi ya, kaget nggak sih? Maksud gue Kaget, iya. Iya. Di Shock lokal culture ya, Iya. shock culture ya lah pasti. yang di sini nemu sambal terasi gitu, di sana harus pakai Itu pasti, saus itu cabai pasti. doang kan. Dari segala aspek kayak misalnya pertemanan, terus kuliahnya. Di sini mungkin kebanyakan teori ya. Di sana tuh mungkin kayak lo punya lab, bukan cuman orang kedokteran. Gue MBA punya lab gitu. Lab apaan? Lab, jadi lo masuk lab, lab ya standar lah ya, komputer segala macam. Di situ lo ngasih tahu kan akuntansi itu banyak software accountingnya gitu. Oke. Mungkin di sini mungkin cuma dikasih tahu, entah gue nggak tahu di luar kampus Trisakti. Cuma beberapa software yang kita tahu, abis itu udah dan. Tapi di sana lo bener-bener kaji. Nanti lo kalau mau ngaran bisnis sendiri, lo mau bidang apa nih? Misalnya gue mau bidang media gitu. Iya. Nanti lo pakai software yang ini bisa untuk ngaran bisnis bagian accountingnya atau gimana. Itu seperti Oh, itu. software-nya udah spesifik tergantung Dia industrinya ngasih tahu, gitu. Dia ngasih tahu iya. Entah ada yang di sana tapi di sini belum ada, tapi so far general yang sama. Kalau dari lingkungan sosialnya, maksud gue kan banyak kebiasaan-kebiasaan. Mhm. Itu. Jongkok tuh boleh nggak bisa jongkok kan? Ruku juga nggak bisa sih. Ruku nggak bisa. Iyalah susah. Oh iya, Iya boleh dong. nggak bisa jongkok ya? Boleh nggak bisa Gue nggak bisa jongkok, jongkok cuy. Oh, gue nggak tahu sih. Nggak bisa. Terus dia kalau Bisa misalnya ke jongkok, toilet-toilet di sini gimana ya? Gue tidak pernah menemukan WC jongkok sih so far di Inggris. Oke. Dan tidak cebok. Nah itu Tuh. gue dari Itu tergantung. Jadi pakai tisu kan? karena kebetulan teman gue rata-rata, gue mencari lah ya, gue mencari teman sebisa mungkin. Gue nggak mau nyari orang Indo karena ya sama aja. Apa beda lo kuliah di sana sampai di sini gitu? Berarti lu benar-benar mau belajar Iya, sampai culture-nya iya gitu. gitu. Ya? Even anak PPI, gue kayak cuma sebatas tahu, tapi gue nggak mau nimbrung gitu. Dia nggak tahu PPI apa. Persatuan Pelajar ya? Perhimpunan pelajar. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Tahu asal gue. Gue tahu. Kan barusan kasih tahu. Aduh, diturunin lagi. Sorry kok. Udah gitu shock culture-nya salah satunya weather. Musim dong. Kalau orang Indo ke sana musim dingin nggak akan kuliah. Lu cuman selimutan, mager deh gue. Emang dingin banget? Puncak itu setahu gue terakhir kali gue kesana tuh 16 derajat. Dan itu kalau di Inggris itu OTW musim panas. Jadi nggak ada apa-apanya. Bisa makan salju Gue pakai tuh kalau sirup. musim dingin ya tiduran itu 5 selimut. Karena gue shock culture mungkin ya. Jadi gue baru-baru tuh kayak wah anjir, gue harus pakai itu 5 selimut, gue harus pakai baju panjang, kaos kaki, sarung tangan. Gue nggak bisa sama sekali yang kayak oke. Cuman pertama kali gue menemukan salju itu ketika gue emang ke Inggris. Kita lah orang Nora Indo, nggak? Nora nggak? ya nggak Nora tahu, nggak? Nora banget dong. Yang gue lakukan apa? Gue keluar rumah, telanjang kaki, pakai hot pants dengan PD-nya. Baru sedetik gue keluar, gue langsung nggak bisa, gue nggak bisa sosokan kayak orang bule. Orang bule cuma pakai shortless, terus atau pakai hot pants udah. Tapi ada toleransi nggak sih, maksudnya dari sana tuh misalkan dosen atau apa, oh nih bukan orang dari sini gitu. Mungkin dia Iya, tidak iya, iya. terbiasa. Dibeda-bedain Atau teman nggak? lo mungkin oh dia bukan asli sini sih, jadi wajar gitu. Toleransi untuk hal seperti itu gue kurang menemukan ya. Bahkan waktu musim semi itu kan 10 derajat ya, 10 sampai 14 derajat lah. Gue pada saat itu masih pakai coat.
tapi quote yang nggak bulu angsa, yang biasa aja. Itu gue pas masuk kelas, dosen gue cuma kayak what the fuck. Oh. It's a spring, it's not winter, it's not even winter. Terus gue cuman, ya gue kedinginan, terus lo mau apa? Gue cuma bilang, I'm fucking Asian, terus lo mau apa? Ya udah, dia cuma kayak dengan nada dan ekspresi mukanya kayak, lo kenapa pakai kayak lo mungkin melihat Kayak orang. ngeliat orang demam Berarti jadinya. Iya, nggak sepenuhnya bodo amat juga ya sebenarnya Iya. boleh itu ya. Nggak, iya. Dari kitanya yang foreign tuh harus Menyesuaikan. kita harus menghormati mereka, istilahnya gitu. Ya lu tinggal di Inggris, ya lu harus tahu gini dong. Tapi bentar, dengan kata lain, artinya yang gue nggak tahu ya, cuman mostly orang banyak bilang kayak open Mereka minded. lebih terbuka. Iya, open minded Pikirannya lebih terbuka. kayak orang di luar Bisa sana gitu loh. menerima hal-hal Tapi baru. kalau ngelihat cerita lu, menurut gue artinya open mindednya tuh nggak gitu-gitu amat nggak Ya, sih? cuman culture-nya mereka aja yang menurut kita lebih Iya, open. minded Iya, tuh mereka sekedar lebih ke masalah yang quote aja dipermasalahin iya. gitu. Mereka tuh lebih kayak yang masalah lo masa gue, agama lo agama gue, gender gue, lo mau straight atau lo mau LGBT itu urusan lo. Tapi untuk orang, ya kayak kita aja ngeliat tiba-tiba lagi panas-panasan orang tiba-tiba pakai yang atau pakai handuk doang keluar gitu, lo pasti akan bertanya-tanya ngapain lo pakai handuk. Tapi di sana orang bikinian jalan di mall, oke. Itu simple ya, ngerti di nggak? area itu ya. Iya. Tapi mungkin karena Karena mungkin mereka jarang lihat kali ya. Kayak kita ngeliat orang ke mall pakai handuk gitu. Orang pas lo don't give a shit juga lo pasti akan ngelirik gitu. jadi sebenarnya sama aja sih sebenarnya karena mungkin di sana culture-nya begitu. More or less lah. Iya. Iya, lebih ke situ sih. Tapi lo di sana pakai hijab. Pakai. Terus itu Kalau gimana? nggak ke klub, gue harus menghormati hijab dan klub juga kan. Hmm. Iya. Nah, tapi apakah pada saat lu pakai hijab terus lu diusir dari klub? Kayaknya enggak deh. Enggak, tapi gue jadi Ya agak trendset. Iya benar. Lu Orang ngetes, pada orang jadi nggak joget tapi ngeliatin gue yang aneh gitu. Gue sekalinya pertama pakai jilbab itu juga pas winter dan orang pada ngeliatin, gue langsung kayak kupluk. Untungnya itu kan bulu angsa yang tebal, orang nggak ngeh kalau gue pakai hijab. Karena pas gue baru masuk dan gue pakai hijab, semua pada ngeliatin. Oh, oke. Mereka nggak terbiasa. Iya, saat gue tidak satu orang pun gue nggak pernah ngeliat orang berhijab ke klub di sana. Mungkin di sini kayak lo Senopati udah santai lah ya orang pakai. Kita masuk kelas. Masuk kelas enggak, masuk kelas Iya, ya. iya. Di yang Di kehidupan sehari-hari aja Di gitu. kehidupan sehari-hari Kampus segala macam. ada beberapa orang kayak orang yang mungkin tidak percaya Tuhan atau tidak percaya agama gitu. Mungkin mereka kayak lo ngapain kayak gitu. Tapi untuk orang yang rata-rata sih teman gue yang European mereka udah tahu kayak even Paris juga semuanya banyak yang muslim. Ya. Inggris banyak gitu. Mereka jadi udah tahu oh lu muslim gitu. Udah. Nah, lu sekolah nih di luar. Pertanyaannya mungkin banyak juga yang pengen kali ya Oke, kuliah iya. di luar segala macam. Mahal gak sih? Dari mulai Ini bukan biaya harga nggak apa-apa nih. nggak apa-apa. Gak masalah. Oh, oke. Dari mulai biaya kuliah lu sendiri, Oke. living cost lu, Oke. belum lagi ongkos lu PP bolak-balik Oke. kan. Kalau keluarga lu di sini kan? Keluarga gue di sini. Iya, nah itu berapa tuh? Kan orang di sini kan ya bisa dapat beasiswa, tapi kebutuhan hidup lo kan. Nah, Iya. kebetulan gue tuh self funding berarti gue dapat scholarship dari bapak gue dong, gitu. Iya. Bukan dari LPDP or something. Untuk gue juga picky banget itu milih karena semakin mahal biasanya semakin bagus. Cuman yang gue tahu di sana itu tidak ada PTN PTS kayak sekarang, kayak di Indo. Jadi mereka itu sama, mereka emang di bawah naungan Kementerian Pemerintah. Pendidikan, iya benar gitu. Untuk mahal-mahalnya itu tergantung dari nama mereka sendiri. Kayak misalnya gue itu harus bayar sekitar 12.500 pound sterling. Berapa tuh? Kalkulator. Tolong kalkulator. Tahun Dari berapa sih, 18.000. 18.500. Kali 12.500. 2 juta. 231. Pahala lu 12 Tapi juta. ya. Tapi ya sama tetek bengeknya lah segala macam gue habis 350. Untuk masalah living cost-nya yang gue research ya, living cost termahal itu ada di Aussie. Based on temen gue bilang emang living cost-nya mahal sekali dan ketika kita nge-compare harga kosan gue sama dia sama. Di sana mana ada gue kosan? Inggris. Di sana Ya, ada di sana kosan? Flat Kosannya ya jatuhnya, sama flat. kayak sini, kamar gitu. Kamar gue sih waktu tuh ngambil di mana orang yang punya rumah dia nyewain kamar. Oh. Jadi gue tinggal sama orang itu. Cuman gue nggak Oke. disuruh. Biasa ada orang yang kayak ya udah lo bayarnya dikit tapi lo beresin Sambil rumah, nyuci, sambil ngepel nyuci, gitu. benar ya. Tapi gue nggak. Gue jadi otomatis kamar mandinya sharing. Gue tetap satu kamar, kecil sih kamarnya, kecil banget. Itu gue gue harus bayar sekitar 8 juta per bulan. Tapi gue itu jatuhnya paling murah karena
tinggal sama orang rumah, itu jatuhnya kan bukan kosan. Beda lagi sama lo. Jadi kayak lo ngambil dia- kamarnya aja gitu Iya, ya. beda lagi kalau lo rent apartment. Itu dia bisa paling murah 13 juta per bulan. Mampus. Tapi kos yang paling besar itu sebenarnya buat tempat tinggal Akomodasi justru- paling akomodasi iya. paling besar. Kalau makan? Makan itu tergantung lo sebenarnya. Ini kita bicara makan yang normal aja ya. Iya, yang Makan- umum ya, yang umum. Yang umum yang kita Nah, kenyang nutrisi masalahnya, cukup lah. Habit gue di Indo itu langsung berubah drastis. Habit gue gue makan nasi sehari 3 kali di Indo. Di sana gue makan cuma sehari sekali dan itu malam karena gue masak sendiri. Kalau lo harus bayar beli lagi, lo rugi, lo boncos lah. Jadi gue mikir gimana cara gue bisa hidup tapi gue bisa gendut. Jadi tidak semudah itu Nggak semudah, Ferguson coy. kuliah di luar negeri. Iya. Ada sih warteg di Inggris. Keren, Nggak tapi ada. ternyata susah gitu ya. Warteg kapan di Inggris? Paling murah aja 5 pounds which is 100.000. Mampus. Enggak, mungkin menurut Bolong tuh yang Coba sampai. iya yang senjata-senjata kaum kismin Oh, nih, ada, gembel-gembel nih yang Nggak ada. oh di sini bisa nih Gembelnya murah. Gembelnya gue beli donat 18.000. Kalau lo beli roti sana setiap hari di atas jam 4, jam 5 jam di atas jam 4 itu 50%. Gue tertarik nih soalnya banyak obrolan tuh yang gue dengerin ternyata orang yang kuliah di luar negeri itu justru lebih harus mikirin buat survive buat di sana. Iya gitu. pasti lah. Kayak lu kan maksud gua lu harus mikirin orang tua lo di sini hitungannya ada kan. Oke. Cuman kalau dibawa ke sana Oke. itu buat dikubur kebutuhan sana kan berat gitu. Iya. Maksud gua. Jadi lu harus tetap juga Menyesuaikan. jadi, iya anak kos juga. Kalau di sini Indomie lagi gitu, Iya, Bro. makanya gue ya gimana caranya gue bisa hidup tapi gue nggak, taruhlah gue ya kita orang Indo nggak bisa makan pakai roti aja dibilang belum makan gitu. Ya, Gue harus kena nasi gitu. Iya. Gue mikir gimana caranya gue bisa makan tapi gue nggak kelaparan. Pantes lo kurus begini ya. Enggak, gue harus dari dulu. Oh gitu. Makanya roti atuh. Tapi di kehidupan sana tuh maksudnya mahasiswa tuh emang begitu. Maksudnya kan kalau kita kuliah tuh kan wajar tuh ya. Ntar dulu berarti lagi belum ada kiriman nih Indomie dulu. Iya, Iya. Culture-nya itu. Ada beda sih, yang self funding sendiri, yang yang scholarship beda-beda. Dua case itu tuh beda cara pandang hidup sebenarnya dari yang gue lihat. Karena rata-rata teman gue itu, gue kenal orang yang scholarship, tapi rata-rata mungkin yang gue kenal orang Indo pun yang bayar sendiri ya. Yang gue dengar dari cerita mereka adalah justru yang paling boros tuh orang yang punya scholarship, karena mereka nggak ngerasain dapat kiriman dari orang tua. Mereka cuma nunggu kiriman dari pemerintah, mereka bisa jalan-jalan ke Liverpool, ke Manchester. Ngerti gak lo maksud gue? Jadi mereka itu setahu gue ya dibayar itu more than 1,000 deh, di atas 1.000 pounds per bulan untuk biaya hidup. Dari Pemerintah. Dari pemerintah, dari Iya, dari pemerintah atau LPDP, lembaga Chevening, iya benar. yang ngasih. Iya. Nah itu, dan mereka mungkin bisa kayak ya udah gue nyari flight yang murah aja. Taruhlah yang murah. Supaya dia dapat duitnya lebih banyak iya, gitu ya. otomatis mereka mau miskin mau kaya tetap dapat 1.000 pounds gitu. Lo bayangin yang dapat LPDP atau Chevening atau scholarship yang lain itu yang emang dari orang kaya juga udah dapat kiriman dari bokapnya, dapat dari itu. Jadi rata-rata orang yang suka melanggar tuh justru orang scholarship, kayak jalan-jalan yuk. Gue yang self funding kayak aduh gue gak punya duit. Bokap gue juga gak tahu kapan kirim gitu. Tapi mereka kayak ya lah pemerintah gue udah gajian. Istilahnya gitu. Ya, Ada gajiannya ada, mereka. iya, mereka pasti dapat gitu loh. Jadi dari situ aja cara hidupnya mungkin udah beda gitu. Atau mungkin ada juga yang mereka ya humble lah ya, merasa kayak ya gue kuliah di luar, gue harus nabung atau segala macem. Ada juga yang seperti itu. Cuman yang gue denger nih cerita dari simpang siur, rata-rata orang scholarship seperti itu. Jadi sesantai itu aja, karena mungkin dia nggak tahu bebannya kali ya minta sama orang tua gitu loh. Tapi lo kerja di sana? Kerja gue di sana kerja. Kerja lah apa kalau tuh? gitu. Di sana itu kan lo dapat visa student, which Yeah. is lo nggak bisa kayak full time. Ya harus part time ya. Ya part time, dan maksimal itu 20 jam per minggu. Oh dihitung 20 jam. jam per minggu. Iya, dihitung jam. Kita tuh dihitung jam ininya gajinya. Mentok tuh. Berarti 5 jam Mentok. ya sehari. Dia Justru 5 hari kalau kan? ketahuan di atas 20 jam lo kena, lo bisa dideportasi. Wow. Karena lo student, lo nggak punya hak untuk kerja full gitu. Apa? Lu kerja apa? Iya, lu kerjanya apa? Di restoran beres-beres, jadi waitress. Kuliah di luar negeri. Iya. Terus maksud gua nggak tahu ya, maksud gua seleksinya tuh sesusah apa gitu. Kalau seleksi dari Kan saingan lu otomatis dari Banyak nih. banyak belahan dunia. Oke, kan?
Dari university sendiri, mereka tuh rulesnya beda-beda. Yang tempat gue, karena gue MBA, dia itu butuh experience yang 3 tahun. Di bawah 3 tahun dia nggak akan terima. Ada orang kayak memaksain 2 tahun kerja langsung MBA, dia nggak terima. Oke. Nah itu, jadi lo harus dapat recommendation letter dari bos lo dan dari dosen pembimbing lo ketika kuliah. Gue waktu itu nyiapin 2, emang minimal tuh harus 2. Tapi nggak boleh di departemen yang sama, jadi universitas sama company. Nanti akan dihubungi tuh dari universitas, bener nggak nih orang kerja di sini, bener nggak dia tuh kuliah di sini dulunya gitu. Udah gitu nanti lo harus buat seperti karya ilmiah, kenapa lo memilih universitas itu, kenapa lo memilih jurusan itu, kenapa lo memilih negara itu. Dengan kata lain lo harus bisa menjual diri lo gitu ya ke mereka. Jadi gue bikin 5 pages, isinya tuh gue dari awal gue kenapa, terus gue harus menceritakan kerjaan gue seperti apa nih, terus hubungannya dari kerjaan gue sama jurusan gue. Gue pernah daftar sebagai fashion designer dan gue gak keterima karena gak ada hubungannya sama experience gue, karena gue dulu auditor. Dia gak keterima gitu. Dia akan menerima yang benar-benar satu benang aja. Jadi dia akan mikir, oh lo udah punya soft skill nih, jadi lo bisa lah gue asah ke yang masih satu bidang gitu. Kalau misalnya menurut mereka ini oke buat jadi UK student, ya udah. Jadi gitu. dengan kata lain mereka tuh kayak, kalau yang gue lihat programnya tuh nggak mau wasting time untuk nantinya ilmu ini kepake nggak sama lu. Kalau enggak ngapain lu ngambil ini kayak gitu loh. Dan mungkin menurut mereka juga ya ketika misalnya contohnya ketika gue apply fashion design ya, mereka mikir lo nggak punya skill di situ, ngapain lo daftar itu? Iya, gitu. Bakal kebuang aja dan itu kejadian lumayan banyak di negara kita. Wah, ya, gue salah jurusan nih. Iya, gue teknik mesin. Sekarang kerjaan gue nggak ada nyambung-nyambung ya. Iya benar. Setelah lo masuk tuh, ini dari materi akademisnya aja gitu. Iya. Lo merasa, wah iya bener. Gue masuk sini, ternyata apa yang gue cari, gue dapet nggak gitu di sana? To be honest iya, gue merasa kayak gue susah banget belajar di sana karena tuntutan dong. Gak ada yang ngajak bandel, gak ada yang ngajak apa, jadi kan gue bener-bener kayak gue harus totalitas gitu. Dan ketika lo ketika lo dapet nilai jelek, ya udah, nggak ada yang mau bantu, lo nggak bisa ngelobi dosen, lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo bener-bener harus kerja belajar gitu. Dan itu justru yang gue dapetin yang nggak gue dapetin ketika gue S1 di sini. Ya lo di sini ketika lo dekat sama dosen atau kayak Pak tolonglah segala macam, jadi lebih enak. Ada banyak toleransi. Iya. Gue bener-bener di sana tuh bener-bener belajar sampai perpustakaan tutup. Gue cuman kayak pulang mandi ke perpus lagi. Berarti nggak ada yang ngidap-ngidap di kampus gitu ya di sini? Nggak ada. Paling banter tuh mereka tuh belajar di taman. Udah. Nah karena balik lagi dari negaranya sendiri tuh mensupport student. Ibaratnya apa ya, per kelurahan atau per kecamatan mereka tuh punya perpustakaan sendiri. Jadi gue tinggal nyari perpustakaan yang deket aja dari rumah gue. Atau kalau emang lu pengen suasana enak segala macem, ya udah lu agak jauh ke city center gitu. Tapi semua perpustakaannya standar. Mereka ikutin standar ke pendidikan mereka. Wow. Jadi bagus. Kita juga punya yang perpustakaan keliling lah segala macem, kayaknya udah dicoba deh. Tapi emang orangnya ya. Masyarakat kitanya aja kayaknya kurang ini. Ini kan kalau kita dari jam sekolah kan guru gitu buka halaman sekian gitu, dijelasin materi apa gitu, nggak ditanya lagi kan? Iya. Si muridnya tuh paham apa enggak gitu? Iya, nggak ditanya. Cuman buka-buka aja gitu. Nanti di tesnya ulangan. Iya benar. Dikasih pelajaran gitu. Maksud gua nggak di gimana caranya untuk menyelesaikan pelajaran, tapi tidak mencari cara gimana caranya untuk student itu mengerti. Itu Indonesia. Yang gue concern tuh kita nggak bisa pinter semua bidang gitu loh maksud gue. Dosen gue ngeliat gue stres itu ngerjain tugas. Lo tawain dia Ben, tutup buku lo, kita clubbing. Karena dia tahu how to manage stress tuh dia tahu. Nanti ketika di klub dia ngomongin segala macam sampai akhirnya dia masuk tuh. Lo kenapa stres? Harusnya lo tuh gini. Gue tuh ke bar itu gue sering banget sama dosen. Nggak sering tapi ketika dosen itu tahu lah, oh nih orang nih international student, tapi dia stres nih, gue tahu nih harus ngapain. Akhirnya kayak, udah lah gak usah stres. Padahal itu pelajaran dia. Udah lah gak usah stres, tutup besok weekend. Udah Jumat malam gue jalan
cuma sekedar ngebir di bar, tapi gue dapat kayak oh iya ternyata gue harus gini ya, ternyata gue harus gini ya. Nah itu gue benar-benar merasakan the definition of teacher aja gitu loh. Berarti nilai yang ditanamkan. Iya dong, gitu. iya mereka tuh benar-benar gimana caranya lu tuh ngerti pulang dari UK, lu nggak malu-malu negara gue juga gitu. Iya dong. Tapi kalau lu simpulin nih ya dari semua cerita lu barusan, apalagi lu pernah ngerasain sekolah di Indo, lu pernah sekarang lu ngerasain sekolah di luar. Oke. Kalau enakan mana? Tiap orang mungkin beda-beda. Ada orang yang homesicknya keterlaluan, nggak kuat, balik. Temen gue nggak kuat sebulan dia balik. Jir. Terus Iya, Dia nggak peduli normal bokap sih. dia Iya, duit normal habis sih. kapan, dia nggak kuat. Kenapa? Shock Iya. culture. Lu bayangin di sini lu, Mental, ya? di sini lu jadi Bukan kaum loh, lu- mayoritas. iya. Di sana lu jadi minoritas. Lo tidak diterima dengan mudah di sana. Lu nggak bisa diterima. Orang mungkin di sana orang Inggris tuh terkenal orang yang murah senyum. Tapi murah senyum aja nggak cukup untuk bikin lu betah di negara orang. Lu bayangin gue baru banget gue ketika gue di UK gue merasakan jadi kaum minoritas. Di saat itu gue langsung kayak oh gini ya rasanya jadi orang Chinese yang dikata-katain orang Indo. anjir. Iya nggak? Iya. nggak? Ya kita mungkin gampang ngeluarin statement Iya, karena karena- banyak yang membenarkan itu. Iya, to be fair mereka juga minoritas di sini gitu, maupun mereka orang Indo. Gue merasakan, oh oke, gue kayaknya harus lebih menghargai orang sih ketika di Indo. Gue nggak bisa tiba-tiba ngomong itu tuh si Cina, itu tuh si ini. Adalah teman gue orang Chinese juga, kita cuman joking bercanda segala macam, keluar lah ya kata-kata nyeleneh kayak gitu. Nggak bisa. Itu tetap hal yang menurut gue fundamental ketika gue kesana. Dan itu gue baru Jadi sadar. akhirnya open minded yang kita suka bahas itu tuh kebentuk dengan sendirinya kebentuk ya. dengan sendirinya, kebentuk. Karena lo harus ngadepin itu kan tiap hari. Iya, Mau nggak mau lo lo ya, harus- iya. lo harus terima kondisi itu. Muka lo Asia kelihatan. Tapi Iya. orang bisa menghargai kita gitu. Jadi gue yang kayak wah ketika gue dikasih jari tengah segala macam, gini ya rasanya. Waktu itu gue lagi di Piccadilly Street. Jadi bulan Ramadan ada orang dari orang Muslim Yaman, Arab begitulah memberikan Al-Quran secara gratis. Kebetulan Qurannya itu ada bahasa Inggrisnya dan bahasa Arabnya. Jadi otomatis orang yang di luar Muslim bisa lah baca. Di situ di surat yang pertama itu kan ada Al-Baqarah itu artinya ini kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Itu ya gitu. Dia nanya kenapa ada statement seperti ini di mana ini buatan manusia? Lo ditanya seperti itu, gue bilang karena terus gue cuma kayak oke, dari mana lo tahu ini tidak ragu? Manusia kan punya kesalahan dan gue cuma bilang this Holy Quran ini udah dari dulu, ya oke, tapi emang lo nggak ada kepikiran kalau ini dirubah sama kayak Injil sekarang udah ada pembaruan. Setiap ada waktu mungkin ada pembaruan, lo nggak kepikiran. Kenapa semua orang mikir Al-Quran itu emang dari dulu dan itu asli? Jadi lu disuguhkan pemikiran-pemikiran Iya. yang nggak ada di sini. Iya. Dan terus- mereka open banget sama sesuatu yang ya lu Ya, mereka bayangin, nggak tahu. ya lu bayangin someday gitu misalnya kayak teman kita yang Tionghoa nanya begitu sama kita, marah mungkin. Iya. Kayak gitu loh, red flag kita akan marah di sini, tapi Iya, di sana benar. lu nggak bisa marah Nggak kan. bisa, gue Lu harus mau nggak mau aja udah lu jelasin. Iya. Dan yang nanya bukan kayak satu geng itu kan orang luar ya. Gue yang pakai jilbab sendiri. Ada satu teman gue juga orang Muslim tapi orang Libya, cowok ya, dia pasti bisa angkat tangan dong gitu. Gue gue lagi di kereta 8 orang, gue ditanya gitu, gue cuma diem. Gue mau jawab takut salah, nggak jawab gue kayak nggak terima. Iya dong, Iya. gue nggak terima, itu Holy Quran gitu loh. Maksudnya sebejat-bejatnya gue, kita tetap tahu agama gitu. Gimana cara gue diemin dulu? Sampai akhirnya dia pernah berstatement nih, gue itu Itali, otomatis kiblatnya ke Vatikan. Tuh, Ya. Benar nggak? Katolik ya. Orang tuanya dia selalu mengingatkan dia untuk ngomong Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada ketika lo sedih, Tuhan itu ada ketika lo down, ada ketika lo senang. Dan ketika lo feeling sad, itu lo harus ingat Tuhan itu ada sama lo. Sampai dia ngomong gini, itu orang tua gue ngomong sampai gue sekarang. Ketika gue feeling down, gue ada di titik terendah, gue tidak melihat adanya Tuhan. Di situ gue tidak percaya adanya Tuhan. Pas gue sadar, mana Tuhan nggak ada. Itu pengalamannya dia gitu Iya, ya. dia ngomong gitu. Jadi gue nggak punya alasan untuk percaya. Gue agnostik. Gue nggak punya alasan untuk percaya sama Tuhan. Gue cuman menurut gue Tuhan itu sesuatu hal yang bisa kita rasain ya, hal-hal seperti itu. Terus dia cuma bilang, ya that's fine. Itu kepercayaan. Jadi itu urusan lo. Jadi lo mau berdebat sama orang kayak gitu percuma gitu loh. Ya karena abstrak sih. Iya, Bentuknya abstrak. abstrak. Kita Jadi nggak bisa mereka- menunjukkan Tuhan secara real. Iya itu. Jadi gue mau ngasih tahu hal yang gue rasain, dia nggak ngerasain.
Buat apa? Nggak relate sama dia, lu mau muter Nggak- dari mana nggak pun nggak akan apple masuk. jadinya otaknya nggak sama gitu. Balik lagi yang tadi, jadi dengan kata lain, kalau yang gue lihat ya dari pengalaman lu sampai tadi terakhir lu ngebahas masalah kayak itu kan kita udah ngomongin masalah Quran, kepercayaan dan segala macem ya. Kalau lu boleh pilih enak dan gak enaknya itu yang mana? Antara Ini Indonesia, secara garis besar ya, secara garis besar dari semua pendidikan, bukan cuma masalah kampus life lu doang ya, Oke. kayak gitu. Apa yang lo dapet? Di sana sih. Di To be sana. honest, Justru iya, sebagai minoritas di sana Iya. lu lebih Iya. nyaman dengan itu. Iya. Kenapa? Lo dapat outputnya, lo dapat pelajaran, bukan pelajaran yang cuma ada di universitas. Lo dapat pelajaran culture-nya seperti apa, open minded-nya seperti apa. Lo nggak tabu sama hal yang tabu di sini, yang mungkin di sini belum dikuak, kayak seks deh. Seks di sini hal yang tabu loh sampai sekarang gitu. Di sana lo masih bisa ngobrol dengan enak gitu. Lo tahu cara menghormati orang, baik dari kaum mayoritas minoritas. Dari segi akademinya juga mereka ngasih support. Dari segi musimnya yang teratur, kita kan cuma punya musim Dua. hujan, musim panas. Iya. Itu doang. Di sana tuh musim panas, lo makan buah ceri. Musim dingin lo makan buah stroberi. Lo tuh tahu, oh gue kalau musim ini masak ini, masak ini, masak ini. Jadi hidup lo teratur gitu. Dari segi hidupnya, jadi tuh lo kayaknya di Indo itu mungkin bagus, universitas udah bagus-bagus lah ya, terakreditasi bla bla bla. Tapi mungkin untuk social life-nya Nggak gue support. tidak merasa Support system-nya ya? mendapatkan support Iya, iya. yang pas gitu. Padahal lo di kampus mungkin cuma 6 jam sehari. Iya. Sisanya kan lo di luar kayak gitu. Iya. Itu yang ngebentuk lo secara nggak langsung. Padahal kan emang tanggung jawab kita adalah pas di situ belajar sebenarnya. Benar. Lu bisa mandiri istilahnya. Lu bisa mandiri dengan cara lu tanpa harus didorong sama tanpa harus dipush sama keadaan. Jadi kalau di iya dong, lo bener-bener yang kayak ya udah kalau ya udah. Kalau lu- di sini mungkin harus memilih ya, lu jadi Iya, tanggung yaudah. jawab atau tidak. Iya. Kalau di sana emang ya udah. semuanya tanggung jawab. Iya, semuanya gue lo gak punya pilihan. Emang lu pada dasarnya seperti ini udah. Lu nggak bilang baik atau jahat ya? Iya. Ini tanggung jawab ke apa yang lagi lo jalanin. Iya gitu. benar. Gitu. Iya. Tapi kalau tinggal, lu milih di mana? Sini apa di sana? Itu kan pendidikan. Tergantung sih. Kalau orang lain yang homesick mungkin akan milih di sini keluarga ya. Kalau gue sana kali ya. Gue bukan tipe orang yang kayak, aduh gue kangen nangis. Ya sekarang dia mah canggih banget 4.0 gitu. Gue bisa video call sama nyokap gue. Solusi udah ada ya. Iya, soalnya sudah ada gitu. Lo udah cerita nih Oke. dari mulai Dari awal ya. Ya dari awal lo ke sana terus segala macamnya dan kalau misalnya nih ada orang yang mau juga gitu loh Oke. sekolah di luar, itu tuh kayak benar-benar mekanismenya gimana? Pertama, lo harus tahu jurusan apa yang mau lo pilih. Tiap jurusan pasti punya rules yang beda-beda. Oke. Iya dong. Misalnya kayak S2 gue tuh ada 2, MSc, Master of Science, atau MBA, Master Business of Administration. MSc lo nggak perlu punya experience, working experience. Lo dari S1 bisa langsung lah gitu. MBA lo harus experience. Jadi kan ketika lo bilang, oh oke gue butuh MBA, oke gue harus kerja dulu nih. Itu pertama. Kedua, lo harus pinter-pinter milih universitas yang sesuai budget lo. Karena tiap universitas oke. beda. Gue terakhir kali ngeliat Cambridge atau Oxford itu sampai 2M deh setahu gue, 1,7 atau berapa? Setahun. Gue nggak tahu tapi kan kuliah S2 setahun kelar. Jadi Oh. setahun gitu, tahun Iya, iya, iya. sampai kelar gitu. Dan itu kan uang masuk, maksudnya emang uang kuliah sampai setahun, tapi ketika lo tesis atau apa kan uang keluar lagi. Uang beda lagi. Tesis lu masih keluar uang di sana? Tergantung ya even cuman kayak kertas, Iya sih. printer, Iya. lo masih butuh. Kecil. Tapi kalau tiap hari ya banyak juga sih. Tambahan biaya tambahan. Iya, biaya-biaya tambah kayak juga. gitu. Nah itu lo harus lihat budget lo seperti apa. Kedua, based on experience gue, living cost itu berbanding sama besarnya sama biaya kuliah. Jadi dulu gue nyiapin 350 juta buat kuliah, 350 juta juga buat gue hidup. Hidup itu per bulan gue bisa sampai 20 sampai 25 atau 15 sampai 20 kalau lo mau miskin banget lah ya. Dengan makanan gue cuman makan malam doang. Padahal itu lo udah sambil kerja sampingan ya. Kan gue butuh sabun, skincare segala macam, Oh, iya kan? Butuh apa? Perempuan, sabun, Sabun. skincare. Jauh ini tuh biaya paling penting lah. Karena lo bisa bayar kuliah, lo nggak bisa hidup, nggak kuliah. Iya benar. Iya dong, lu cuma dapat duit sekitar 7 juta dari part time lo, nggak bisa ngidupin lo sebulan. Justru lu benar-benar harus kayak, oke, gue sebulan harus ngeluarin segini, kalau setahun berapa? Jadi nggak blunder ya. Iya Pas benar. ke sana ya. Lo harus siapin mental sih itu pasti. Kalau Karena dari ini
segi akademis, maksud gua apa yang harus lu persiapkan gitu? Lo harus Bekal otak lu. lo harus menghilangkan kemalasan lo sih. Itu yang gue rasakan. Budaya itu sih. Sepele. Ya itu etos kerja sih. Itu sepele banget men. Males. Di sini kan ya udah ntar gue tugasnya besok sistem kebut semalam. Di sana nggak bisa. Lo kalau enggak ya udah enggak. Lo kalau Kelar lu udah. kelar hidup lo gitu. Dan lo harus kuatin mental itu juga. Dari segi otak tuh itulah ya. Maksud gue ketika lo udah mencoba untuk ngambil kuliah di luar, apalagi S2 gitu. Berarti kan harusnya lo udah belajar nih di sini. Simpelnya, lo nggak bisa dapat visa kalau lo nggak pintar bahasa Inggris. Cara lo tahu pintar bahasa Inggris atau tidak, lo tes IELTS. Ada minimumnya. Ya. Di Oxford, Cambridge minimumnya 7,5. Di kampus gue 6,5 sampai 7. Gue masih bisa. Oke, gue masih bisa kayaknya. Gue sanggupnya yang ini deh, gitu dong.